Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gede Agus Rizky Marta, NIM 1705544-2015. Di sini saya akan membuat tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Cerdas pada Sistem Tenaga Listrik yang berjudul Peramalan Beban Puncak Listrik Jangka Pendek menggunakan metode jaringan syaraf tiruan, atau bisa disebut ini dengan metode ANN. Yang pertama, pendahuluan. Energi listrik yang harus tersedia saat dibutuhkan mengakibatkan daya listrik yang tidak tetap dari waktu ke waktu, dengan kualitas energi yang baik dan harga yang murah. Apabila daya yang dihasilkan suatu pembangkit terlalu besar, maka timbul pemborosan energi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan listrik. Sedangkan jika daya yang dihasilkan suatu pembangkit lebih kecil dari permintaan, maka akan mengakibatkan pemadaman listrik secara bergilir yang mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membuat rencana operasi sistem tenaga listrik adalah ramalan beban yang akan dialami oleh sistem tenaga listrik yang bersangkutan. Masalah yang unik dalam operasi sistem adalah daya yang dibangkitkan atau diproduksi harus selalu sama dengan daya yang dikonsumsi oleh para pemakai tenaga listrik yang secara teknis umumnya dikatakan sebagai beban sistem. Lalu ada metodologi peramalan. Untuk meramalkan beban listrik jangka pendek atau beban harian, PLN menggunakan suatu metode yang sudah lama digunakan, yaitu metode koefisien beban dan metode jaringan syaraf tiruan menggunakan MATLAB. Pada metode ini, untuk menentukan koefisien digunakan beban-beban masa lalu dan beban puncak. Data diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung ke PT PLN Persero UBS P3B Region Jawa Barat yang berlokasi di Cigereleng, Muhammad Toha, Bandung. Lalu ada algoritma koefisien beban. Yang pertama, untuk membuat model ramalan pada metode koefisien disusun suatu algoritma sebagai berikut. Pertama, menyusun data beban-beban masa lalu pada jam ke T, pada hari ke H17, H18, H19, dan seterusnya. Yang selanjutnya disimbolkan dengan XT, H1, H2, dan seterusnya, di mana T sama dengan 17.00 sampai 22.00. Dan H adalah hari Senin sampai dengan Minggu. Yang kedua, menentukan beban puncak untuk setiap beban pada hari H1, H2, dan seterusnya. Atau bisa dibilang untuk hari Senin sampai Minggu. Ini adalah untuk rumus untuk mencari rata-rata koefisien dan rata-rata pertumbuhan. Lalu ada algoritma koefisien beban. Rata-rata error atau persentase atau persen diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Atau YTH sama dengan perakiraan beban pada jam T hari H. Yang kedua ada rata-rata error atau persen perakiraan beban, yang N itu jumlah jam atau N sama dengan 17.00 sampai 22.00. YIT sama dengan beban aktual MW atau YIT beban perakiraan MW. Berdasarkan CGM 2008, di mana akurasi suatu hasil perhitungan adalah tingkat kedekatan hasil perhitungan dengan nilai sebenarnya. Dengan melakukan perhitungan statistik biasa, maka diperoleh nilai akurasi sebagai berikut. Atau dengan ini, akurasi sama dengan 100% dikurangi nilai persentase error. Ini selanjutnya proses pembelajaran algoritma JST atau backpropagation. Berdasarkan gambar di samping, algoritma backpropagation menggunakan jaringan feed-forward dengan banyak lapisan yang terdiri dari 2 lapisan hidden layer, di mana hidden layer pertama terdiri dari 10 node, dan hidden layer kedua terdiri dari 5 node dan 1 output dengan max epoch atau iterasi 9.000 kali, dan target error 0,01%. Lalu di sini ada analisis data. Data diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung ke PT PLN Persero UBS P3B Region Jawa Barat yang berlokasi di Cigereleng, Muhammad Toha, Bandung. Dan inilah data yang akan saya simulasikan nanti di MATLAB. Selanjutnya ada peramalan beban berdasarkan perhitungan. Peramalan untuk menghitung perakiraan beban puncak pada jam T hari H adalah seperti gambar ini, di mana YTH sama dengan perakiraan beban pada jam T hari H, alfa sama dengan nilai rata-rata koefisien, beta nilai rata-rata pertumbuhan beban tiap setengah jam dalam satu hari. Lalu
peramalan beban berdasarkan perhitungan. Dengan data yang telah ada, maka dapat dilakukan peramalan berdasarkan perhitungan PLN dengan menggunakan data 5 minggu sebelumnya sebagai nilai rata-rata koefisien dan rata-rata pertumbuhan kenaikan daya setiap setengah jam dalam satu hari. Untuk tabel selanjutnya juga menggunakan data yang sama dengan tanggal yang berbeda-beda disesuaikan dengan jam yang ditentukan. Contoh perhitungan menggunakan peramalan koefisien beban pada hari Senin pukul 17.00 sebagai berikut. Di sini yang bisa teman-teman lihat total beban pada hari Senin pukul 17.00 adalah sebesar 3.826,29. Dan di sini dengan perhitungan yang berdasarkan rumus perkiraan beban pada jam 17.00 dengan contoh di atas, maka didapatkan perkiraan beban pada jam 17.30 sampai dengan 22.00 adalah sebagai berikut, seperti tabel ini. Lalu peramalan beban dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Algoritma backpropagation menggunakan jaringan feed-forward dengan banyak lapisan terdiri 2 lapisan hidden layer, di mana hidden layer pertama terdiri 10 node dan hidden layer kedua terdiri 5 node dan satu output dengan max epoch iterasi 9.000 kali dan target error 0,01%. Di sini dapat dilihat data aktual atau data input terdiri dari 5 inputan dalam MW dengan satu target yang diperoleh dari hasil konsumsi konsumen yang disusun dalam Windows M-File pada MATLAB dengan menggunakan 2 hidden layer dengan satu output. Ya, di sini saya akan mencoba mensimulasikan pada MATLAB. Yang pertama itu saya akan membuat di workspace ini input dan target. Untuk memasukkan data input dan targetnya saya sudah menyiapkan di Excel. Lalu kita klik inputnya. Lalu kita klik ini adalah data input dan target yang dibutuhkan untuk mencoba mensimulasikannya di MATLAB. Ini data inputnya, kita copy, lalu kita akan paste di sini, lalu kita akan transpose, dan untuk data targetnya sama caranya. Ini data targetnya, saya akan copy, lalu kita paste di sini, lalu kita transpose, lalu kita di command window kita ketik nn tool, lalu kita untuk mengeluarkan input data yang di sini dan target datanya, kita mulai klik import dan di select variabelnya kita klik input, di destination-nya kita klik input, lalu kita import, sama juga targetnya. Di sini kita buat target juga, lalu kita import. Setelah itu oke, kita close, lalu kita klik new. Di sini network type-nya saya buat ini feed forward backprop. Input datanya kita klik input, targetnya kita klik target, lalu training function-nya kita ganti train CGB, dan adaptation learning function-nya kita ganti learn GDM. Di sini saya performance function-nya saya pakai tetap MSE, lalu number of layers-nya saya buat 11 karena rentan waktu pada pukul 17 sampai 22.00 ada 11 rentangan waktu dalam 30 menit dan dalam satu hari. Lalu number of neurons saya kasih 10, lalu transfer function-nya saya kasih log6. Lalu kita create. Dan ini kita tekan OK. Setelah itu close. Kita klik di sini network 1. Nah, muncullah seperti ini. Lalu kita langsung mentrainnya
di sini inputnya input, di sini targetnya kita tulis target lalu train. Di sini saya plot intervalnya menggunakan full 100 epochs, lalu kita regression. Nah, di sini muncullah ini. Nah, kalau kita untuk menyamakan untuk menjajarkan garis ini, yang ini nih, kita harus mentrainnya terus supaya dia bisa sejajar. Nah, di sini sudah kelihatan garisnya sudah mulai sejajar ya semuanya. Lalu untuk mencari outputnya, output datanya ini. Ini output data ini output datanya. Lalu ini untuk error datanya. Dan lalu kita copy semua data yang tadi itu, output data dan error datanya, dan muncullah seperti data seperti ini. Bisa teman-teman lihat semuanya. Lalu peramalan beban dengan menggunakan metode jaringan SharpView-1. Dari hasil simulasi dalam Windows M-File pada MATLAB yang tadi, maka didapatkan data sebagai berikut. Ini datanya seperti yang bisa dilihat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan melalui kajian teoritis dan kajian praktis, maka dapat disimpulkan hasil ramalan beban listrik dengan menggunakan JST backpropagation telah dihasilkan di mana ramalan dengan JST backpropagation lebih mendekati data targetnya dan memberikan arti yang signifikan dibandingkan dengan metode koefisien beban PLN. Melalui perhitungan secara statistik didapatkan rata-rata error hasil ramalan dengan menggunakan metode koefisien beban PLN sebesar 2,40% dengan tingkat akurasi sebesar 97,6%. Sedangkan rata-rata error hasil ramalan dengan menggunakan algoritma JST backpropagation sebesar 0,19% dengan tingkat akurasi 99,81%. Sehingga dapat dibuktikan bahwa prediksi beban menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan memberikan hasil ramalan yang lebih akurat. Sekian dari presentasi dan hasil dan membuat simulasi MATLAB ini. Terima kasih.